Halo, ketemu lagi di mata kuliah struktur data dan algoritma. Kali ini kita akan membahas mengenai binary heap. Di sini kita akan melihat definisi dari binary heap, apa itu binary heap, kemudian properti-properti yang dimiliki oleh sebuah binary heap, hingga implementasi dari struktur data binary heap. Oke, sebelum kita masuk ke topik utama, yaitu membahas mengenai binary heap, kita lihat terlebih dahulu, kita review sejenak mengenai salah satu varian dari binary tree yang ada, yaitu complete binary tree. Complete binary tree ini adalah sebuah tree di mana dia harus terisi penuh pada level ke 0 hingga level ke n-1. Jadi yang ada di sini itu semuanya harus terisi penuh, node-node-nya harus ada. Sedangkan di level terakhirnya itu harus terisi penuh dari sebelah kiri ke kanan dan boleh ada yang kosong. Kalau kosong itu harus berada di sisi sebelah kanan. Di sisi sebelah kiri itu harus terisi penuh. Ya, jadi di level paling bawah ini dia harus terisi terurut dari sebelah kiri ke kanan. Ketika kita memiliki sebuah complete binary tree seperti ini, kita bisa merepresentasikan data-data tersebut ke dalam sebuah array satu dimensi. Nah, complete binary tree ini dengan representasinya yang ada di dalam array nanti akan kita manfaatkan untuk membangun implementasi dari sebuah binary heap. Jadi, kita harus ingat-ingat lagi bahwa complete binary tree itu adalah sebuah tree di mana harus terisi penuh dari level ke 0 hingga level ke n-1 dan di level terakhirnya terisi dari sebelah kiri ke kanan. Dan bisa kita representasikan ke dalam sebuah array. Salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan dari struktur data binary heap ini adalah kita dapat membuat sebuah struktur data lain, yaitu priority queue. Priority queue ini adalah sebuah varian dari queue, di mana dia memiliki aturan pada saat kita melakukan enqueue sebuah data, jadi kita memasukkan sebuah data, operasi enqueue-nya, data yang baru masuk tersebut tidak selalu berada di elemen terakhir. Jadi kalau queue yang biasa, ketika kita masukkan data, maka data tersebut pasti akan berada di urutan paling belakang. Namun dalam priority queue tidak selalu seperti itu, karena sebuah data itu akan memiliki sebuah properti, yaitu prioritas. Apabila data baru masuk dan memiliki prioritas yang paling tinggi, maka dia bisa menggeser data-data yang sudah ada di dalamnya sebelumnya. Jadi ketika masuk, dia akan mencari posisinya sesuai dengan prioritas yang dimiliki oleh data tersebut. Nah, si priority queue ini nanti bisa kita implementasikan dengan memanfaatkan struktur data binary heap. Oke, jika kita lihat dari aturan penempatan data-datanya, atau sering kita sebut sebagai heap order, maka binary heap ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah maksimum binary heap, atau yang kedua adalah minimum binary heap. Namun yang akan kita pelajari di sini itu adalah yang minimum binary heap. Sehingga dalam binary heap yang akan kita pelajari di sini, dia hanya diperbolehkan untuk mengakses, ya, dalam binary heap ini hanya diperbolehkan mengakses atau membaca item yang paling kecil. Oke, kita akan lihat nanti properti-propertinya. Namun sekarang kita lihat terlebih dahulu operasi-operasi apa saja yang ada di dalam sebuah binary heap. Ya, jadi di dalam binary heap ini kita dapat menambahkan sebuah item baru atau data baru dengan kompleksitas yang logaritmik. Begitu juga dengan proses menghapus data. Jadi selain bisa menambahkan, kita bisa menghapus data yang paling kecil. Jadi kita bisa menambahkan data apapun. Kemudian ketika kita mau menghapus, karena kita hanya bisa mengakses elemen yang paling kecil, elemen yang minimum, kita hanya bisa menghapus elemen yang minimum dengan kompleksitas yang logaritmik. Kemudian yang ketiga, kita dapat mencari item yang terkecil atau yang minimum dengan kompleksitas yang konstan. Jadi ketiga operasi ini adalah operasi-operasi dasar yang dimiliki oleh sebuah minimum binary heap.
Ya, jadi kita bisa menambahkan item baru, menghapus item yang paling kecil, dan mencari item yang paling kecil juga. Oke, aturan-aturannya. Data yang ada di dalam sebuah binary heap itu akan disimpan ke dalam struktur complete binary tree, sehingga tree yang ada selalu dijamin balance, sehingga ketika dilakukan operasi pencarian itu worst case-nya pasti akan dijamin log n, ya, untuk melakukan tracing datanya. Karena ketinggian maksimum yang ada di dalam sebuah complete binary tree pasti dijamin log n. Sedangkan pada implementasinya nanti kita menggunakan array atau array list. Jadi kita lihat tadi bahwa ketika kita sudah mempunyai sebuah binary tree, data-datanya tersebut sebenarnya bisa kita simpan dengan menggunakan array atau array list. Kemudian aturan yang selanjutnya, ordering property-nya, jadi heap order-nya. Node yang ada di atas, jadi parent node, itu selalu akan lebih kecil atau sama dengan daripada node anak-anaknya. Ya, jadi untuk aturan minimum binary heap, aturannya adalah parent node itu akan selalu lebih kecil atau sama dengan child node-nya. Ya, jadi kalau kita gambarkan, ini adalah parent node, kemudian ini adalah child node. Parent node itu pasti akan selalu lebih kecil sama dengan X. Jika parentnya memiliki 2 anak, maka misalkan anaknya Y, maka P juga harus lebih kecil atau sama dengan dari Y. Itu adalah aturan heap order yang dimiliki oleh minimum binary heap. Oke, dari gambar-gambar yang ada di sini, tolong kalian sebutkan mana saja, apakah di sini tree yang pertama, tree yang kedua, atau tree yang ketiga, keempat, kelima, mana saja yang merupakan binary heap. Oke, tree yang pertama di sini dia bukan merupakan binary heap, karena dia bukan merupakan complete binary tree, ya. Jadi di sini ada level 0, level 1, level 2. Level 0 dan level 1-nya saja dia sudah bukan merupakan full binary tree, ya. Jadi dia bukan merupakan complete binary tree, sehingga tree yang pertama ini dia bukan merupakan binary heap. Kemudian yang kedua, di sini tree yang kedua ini dia merupakan sebuah complete minimum binary tree, karena dia merupakan complete binary tree, ya. Pada level ke 0 hingga level ke n-1 dia full, sedangkan pada level terakhir dia terisi dari kiri ke kanan. Dan heap order-nya sudah benar, bahwa pair-nya itu akan selalu lebih kecil atau sama dengan dari anak-anaknya. Di sini parent, dia lebih kecil dari anaknya. Tree yang ketiga ini dia bukan merupakan binary heap, karena dia bukan merupakan sebuah complete binary tree. Memang benar pada level ke 0 hingga level ke n-1 dia merupakan sebuah full binary tree, namun di level terakhir dia tidak terisi dari kiri. Jadi di sini ada missing node, satu node yang kosong. Jadi dia bukan merupakan complete binary tree dan bukan merupakan binary heap. Untuk tree yang keempat di sini, dia juga bukan merupakan sebuah binary heap, karena dilihat dari strukturnya dia juga sudah bukan merupakan complete binary tree. Sedangkan yang terakhir di sini, ini juga bukan merupakan sebuah binary heap. Dia memang merupakan complete binary tree. Ya, dia merupakan complete binary tree. Pada level ke 0 hingga level ke n-1 terisi penuh. Di level terakhir terisi dari kiri ke kanan. Namun pada salah satu parent node-nya, yaitu di sini kita lihat node 21, dia lebih besar daripada salah satu anaknya, yaitu node 6. Sehingga dia
menyalahi aturan heap order dari minimum binary heap. Jadi tree yang terakhir ini dia bukan merupakan minimum binary heap. Oke, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa ketika kita memiliki sebuah binary complete binary tree, kita dapat merepresentasikannya ke dalam sebuah array atau array list. Begitu juga dengan representasi binary heap, karena salah satu properti dari binary heap adalah dia harus merupakan complete binary tree, sehingga binary heap ini dapat kita representasikan juga ke dalam array atau array list. Di sini root dari sebuah binary heap itu dapat kita letakkan di array indeks ke-0. Kemudian anak kiri dari sebuah node itu akan terletak pada indeks 2 kali i ditambah 1. Jadi kalau min 1 ini root node terletak di indeks ke-0, maka i-nya adalah 0. Anak kiri dari node yang berada di indeks ke-0 tersebut adalah 2 dikali 0 ditambah 1. Sehingga node 0 ini akan berada di indeks pertama. Sedangkan anak kanan dari sebuah node yang terletak pada indeks ke-i itu akan terletak pada indeks 2 dikali i ditambah 2, atau dapat kita sederhanakan menjadi 2 dikali i ditambah 1. Artinya kalau anak kanan dari root node ini, yaitu node 1, dia akan terletak di indeks 2 dikali 0 ditambah 1. 0 ditambah 1 adalah 1, dikali 2 adalah 2. Jadi 1 ini akan terletak di indeks nomor 2. Oke. Kemudian sebaliknya, kalau kita mau mencari parent dari sebuah node yang terletak pada indeks ke-i, maka rumusnya adalah i dikurang 1 dibagi 2, kemudian kita bulatkan ke bawah. Ya, jadi kalau misalkan kita mencari parent dari node yang ada di node 0 ini, yang 0 ini adanya di indeks pertama. Jadi i-nya 1 dikurang 1, 0 dibagi 2. Jadi 0 dibagi 2 tetap 0. Jadi parent dari node 0 ini adalah node yang terletak di indeks ke 0. Begitu juga dengan node 1 ini. Node 1 ini terletak di indeks 2. Jadi kalau kita mau mencari parentnya, 2 dikurang 1, 1 dibagi 2, 0,5. Kemudian kita bulatkan ke bawah. Ya, jadi 0,5 kita bulatkan ke bawah menjadi 0. Jadi 1 ini memiliki parent min 1. Min 1 ini letaknya adalah di indeks ke 0. Jadi kalau kita gambarkan, ya, node min 1 itu memiliki anak kiri 0, memiliki anak kanan 1. Kemudian node 0 di sini dia akan memiliki anak kiri 43 dan anak kanan 3. Kemudian 1 akan memiliki anak kiri 3, anak kanan 6, terletak di indeks ke 5 dan 6. Begitu juga node-node yang selanjutnya. Oke. Setelah kita memahami representasi dari binary heap, maka kita akan masuk ke dalam operasi-operasi yang ada di dalam binary heap. Tadi kita lihat ada 3 buah operasi yang bisa kita lakukan terhadap data-data yang ada di dalam binary heap, yaitu memasukkan data, kemudian menghapus data terkecil, dan mencari data yang paling kecil. Ya, jadi ketika operasi tersebut bisa kita lakukan terhadap sebuah struktur data minimum binary heap. Kita lihat mulai dari yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu mencari elemen terkecil. Jadi apabila kita mempunyai binary heap seperti ini, ya, dia dikatakan sebuah binary heap karena memenuhi aturan complete binary tree dan heap ordernya, yaitu parent-nya selalu lebih kecil atau sama dengan anak-anaknya. Parent-nya lebih kecil dari anak-anaknya. Parent-nya lebih kecil dari anak-anaknya. Parent lebih kecil dari anaknya. Di sini juga terakhir parent lebih kecil dari atau sama dengan anak-anaknya. Oke, jadi ini merupakan sebuah minimum binary heap. Kemudian operasi pertama adalah find minimum, mencari elemen terkecil.
Untuk mendapatkan elemen terkecilnya pasti berada di root node. Ya. Jadi elemen terkecilnya adalah root. Sehingga kita dapat mengetahui hasilnya dalam waktu yang konstan. Seberapa banyak data yang ada di sini, seberapapun banyak data yang ada di dalam binary heap tersebut. Karena ketika kita mencari elemen terkecil, selalu mendapatkan root node-nya, sehingga kita dapat mengatakan bahwa operasi untuk find minimum mencari elemen terkecil adalah konstan. Kita selalu mendapatkan root node-nya. Root node-nya ini adalah data yang terletak di array indeks ke 0. Jadi kita selalu bisa menyatakan bahwa ketika kita mau mencari elemen terkecil, lihatlah elemen ke 0 yang ada di array tersebut, array binary heap. Operasi kedua adalah operasi untuk memasukkan sebuah data ke dalam binary heap. Ya, jadi kalau algoritma binary tree sebelumnya itu kita selalu mulai dari root node. Kali ini agak sedikit berbeda. Ya, jadi di dalam binary heap, ketika kita mau memasukkan elemen baru, itu kita akan letakkan di level paling bawah yang posisinya berada di paling kanan. Jadi mungkin sebelumnya hanya ada binary heap seperti ini. Jadi yang warna biru ini adalah binary heap awal. Kemudian ketika kita sisipkan satu buah elemen baru, kita letakkan ya, langkah yang pertama adalah kita letakkan elemen baru tersebut di level paling bawah dan posisinya yang ada di paling kanan. Paling kanan dari elemen yang sudah terisi. Ya, jadi di sebelah elemen yang sudah terisi. Kemudian apabila node yang baru masuk tersebut nilainya lebih kecil daripada parent-nya, maka kita perlu melakukan proses yang namanya percolate up. Percolate up ini dilakukan untuk menjaga heap order, aturan dari urutan parent dan child node yang ada di dalam binary heap. Jadi kalau node yang baru masuk ini lebih kecil daripada parent-nya, kita akan lakukan proses percolate up. Kita lihat contoh berikut ini. Jadi sebelumnya kita sudah memiliki data yang ada di dalam binary heap seperti ini. Kemudian kita masukkan sebuah data baru, yaitu 2. Jadi 2 masuk di level paling bawah, paling kanan dari data yang sudah terisi. Kemudian kita akan lakukan proses percolate up. Kita cek apakah 2 ini, data yang baru masuk, lebih kecil daripada parent-nya. Kalau iya, maka kita akan lakukan proses tukar. Nah, proses tersebut akan dilakukan terus, melihat parent-nya lagi ke atas sampai parent-nya itu sudah lebih kecil atau sama dengan data yang baru masuk tadi. Ya, jadi di sini kita lihat 2. 2 akan kita cek ke atas, bandingkan dengan 3. Apakah yang baru masuk ini, apakah child node-nya sekarang lebih kecil daripada parent-nya? Kalau iya, maka kita tukar. Jadi prosesnya di dalam ini kita lihat prosesnya di dalam array. 2 akan kita bandingkan dengan parent. Kalau dia lebih kecil, maka kita akan tukar. Ya. Jadi proses percolate up-nya 2 bandingkan dengan 3. Karena 3 lebih kecil, maka kita tukar. Kemudian 2 ini akan kita bandingkan lagi dengan parent-nya. Jadi representasinya di dalam array seperti ini. 2 bandingkan lagi dengan parent-nya. Ternyata parent-nya sudah lebih kecil, maka kita stop proses percolate up-nya. Nah, kali ini kita lihat contoh lain. Kita mencoba memasukkan data baru, yaitu 14. Kita akan letakkan di posisi di level paling bawah, paling kanan dari data yang sudah terisi. Kemudian kita lakukan proses percolate up. 14 bandingkan dengan 31. 14 lebih kecil, maka ditukar dengan 31. Kemudian bandingkan lagi dengan parent-nya. 14 dengan 21. 14 lebih kecil daripada 21, maka kita tukar. Bandingkan lagi dengan parent-nya. 14 dengan 13. Ternyata parent-nya sudah lebih kecil. Maka proses percolate up-nya berhenti sampai di sini. Oke, operasi yang
ketiga adalah operasi menghapus elemen terkecil. Operasi yang dapat dilakukan hanya menghapus elemen terkecil ya. Jadi kita tidak bisa menghapus elemen yang lainnya selain elemen terkecil, karena syarat dari binary heap tadi, kita hanya bisa mengakses elemen terkecil yang ada di dalam binary heap tersebut. Jadi yang kita bisa cari dan yang bisa kita hapus adalah elemen yang paling kecil. Ketika kita mau melakukan proses penghapusan elemen yang paling kecil, kita tahu elemen yang paling kecil adalah elemen yang berada di paling atas. Ya, sehingga kita akan menghapus elemen yang ada di paling atas. Ketika kita mau menghapus elemen yang ada di paling atas ini, langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama, tukar elemen yang berada di dalam root tersebut, elemen yang paling atas, dengan elemen paling kanan di level paling bawah. Jadi kita lihat level paling bawah, kita lihat paling kanannya, node yang ada di sini, maka kita akan tukar isinya. Setelah kita tukar, kebalikan dari proses insert tadi, ada percolate up, sekarang kita lakukan proses percolate down. Jadi, data yang sudah kita tukar tadi, elemen yang berada di paling kanan, level paling bawah, kita akan coba turunkan ke bawah. Karena akan ada kemungkinan bahwa yang baru saja kita tukar tadi akan lebih besar daripada salah satu anak-anaknya. Ya, jadi cara untuk proses percolate down adalah dari node yang mau kita turunkan, kita akan lihat kedua anaknya, kemudian kita cari mana anak yang paling kecil. Kemudian kalau kita sudah temukan anak yang paling kecil, kita akan bandingkan anak yang paling kecil tadi dengan parent-nya. Kalau parent-nya lebih besar, maka kita lakukan proses penukaran. Nah, proses tersebut akan dilakukan terus hingga posisi node yang tadi kita naikkan ke atas itu sudah berada di posisi yang benar. Kedua anaknya sudah lebih kecil, lebih besar atau sama dengan. Oke, ini contohnya. Jadi, ketika kita mau menghapus elemen terkecil di dalam binary heap seperti ini, kita lihat elemen terkecilnya adalah -1. Proses yang pertama adalah kita tukar elemen -1 ini dengan elemen yang berada di paling kanan level paling bawah. Ya, jadi kita lihat di sini juga ada representasi array-nya. Kita akan lakukan proses penukaran. -1 kita tukar dengan 4. Oke. Kemudian setelah kita lakukan proses penukaran, elemen yang berada di paling kanan tadi, yang sudah kita tukar tadi, kita hapus. Jadi di dalam array-nya juga kita hapus. Ya. Jadi setelah kita tukar tadi, di sini ada 4 di indeks nomor 11, maka kita benar-benar hapus. Setelah kita hapus datanya, maka kita akan coba turunkan percolate down dari node yang telah kita tukar tadi. Jadi 4 kita akan coba turunkan. 4 ini memiliki 2 anak, 0 dan 1. Kita cari mana elemen yang paling kecil. Elemen yang paling kecil adalah 0. Jadi 0 kita akan coba bandingkan dengan parent-nya. Karena 0 ini lebih kecil, maka kita tukar. Kemudian di sini tadi 4, di sini tadi 3. Coba cari di sini 4, 43 dan 3. Elemen yang lebih kecil adalah 3. Jadi 3 kita akan coba bandingkan, tadi 4 sudah turun. Karena 4 ini lebih besar, 3 lebih kecil, maka kita tukar. Ketika 4 ada di sini, dia memiliki 2 anak, 40 dan 42. Yang lebih kecil adalah 40. Tapi elemen 40 ini sudah lebih besar daripada parent-nya. Jadi proses percolate down-nya berhenti sampai di sini. Nah, ini tadi kita lihat bagaimana pergerakan data yang ada di dalam array. Oke, ini kita coba simulasikan lagi. Kita memiliki data seperti ini, data yang ada di dalam binary heap. Kemudian di sini ada data yang mau kita hapus, elemen terkecil. Proses yang pertama adalah kita tukar dengan elemen paling kanan di level paling bawah. Kemudian kita benar-benar hapus datanya yang ada di sini. Kemudian kita lakukan proses percolate down. Jadi 31 ada di sini letaknya. 31 kita bandingkan dengan elemen
terkecil dari anak-anaknya. Jadi 14 dan 16 lebih kecil adalah 14. 14 dibandingkan dengan 31. 31 ya, jadi lebih kecil anaknya. Jadi 14 kita tukar ke atas. Kemudian 31 ada di sini. Kita cari elemen terkecil dari kedua anaknya. Elemen terkecilnya adalah 19. 19 kita bandingkan lagi dengan 31. Ternyata lebih kecil anaknya, sehingga kita lakukan proses penukaran. 31 ada di sini. Kita bandingkan dengan elemen terkecil dari anak-anaknya. Ada 65 dengan 26. 26 di sini lebih kecil, ya, anak yang paling kecil. Kita bandingkan dengan 31. Ternyata anaknya juga masih lebih kecil. Berarti kita tukar lagi. Kemudian karena 31 sudah terletak sebagai leaf, maka proses percolate down-nya berhenti sampai di situ. Baiklah, untuk sesi kali ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Pada sesi berikutnya kita akan membahas mengenai implementasi dari struktur data binary heap. Terima kasih atas perhatiannya.